Halo Q, selamat datang dalam sebuah perjalanan ke masa yang sangat jauh. Sebuah masa sebelum tulisan, sebelum sejarah, sebelum kerajaan dan peradaban seperti yang kita kenal hari ini. Kita akan menyusuri lorong waktu, menyingkap jejak manusia pertama, menyentuh kehidupan para leluhur kita yang hidup ribuan, bahkan jutaan tahun silam. Inilah masa prasejarah, sebuah periode panjang yang membentuk fondasi dari siapa kita hari ini. Prasejarah adalah masa sebelum ditemukannya sistem tulisan. Segala pengetahuan kita tentang zaman ini berasal dari benda-benda peninggalan seperti fosil, alat batu, lukisan gua, hingga struktur megalitikum. Periode prasejarah tidak sama di setiap tempat. Beberapa wilayah sudah memasuki masa sejarah lebih cepat, sementara yang lain baru meninggalkannya di abad ke-20. Prasejarah biasanya dibagi ke dalam 3 zaman utama. 1. Zaman batu yang terdiri dari Paleolitikum, batu tua, Mesolitikum, batu tengah, Neolitikum, batu muda. 2. Zaman logam termasuk zaman tembaga, zaman perunggu, zaman besi. Dan dalam tiap zaman itu, manusia berkembang bukan hanya secara fisik, tapi juga secara budaya, sosial, dan spiritual. Manusia tidak muncul begitu saja. Perjalanan kita dimulai dari makhluk-makhluk awal seperti Australopithecus, yang hidup sekitar 4 juta tahun lalu di Afrika Timur. Lalu hadir Homo habilis, si manusia terampil Homo erectus, manusia pertama yang berjalan tegak sempurna dan menguasai api. Hingga akhirnya Homo sapiens, manusia modern seperti kita. Proses panjang ini disebut evolusi. Bukan hanya perubahan fisik, tapi juga cara berpikir, cara hidup, dan cara membentuk komunitas. Sekitar 1 juta tahun lalu, manusia menguasai api. Dengan api, malam tak lagi sepenuhnya gelap. Dinginnya udara dapat dihangatkan, makanan dimasak dan binatang buas dijauhkan. Api juga menjadi pusat kehidupan sosial. Di sekelilingnya cerita dibagikan, lagu dinyanyikan, dan pengetahuan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari Afrika, manusia mulai bermigrasi. Mereka menyebar ke Asia, Eropa, Australia, hingga Amerika, menyesuaikan diri dengan iklim dan lingkungan yang berbeda. Setiap langkah adalah ujian, dan setiap ujian meninggalkan jejak di tubuh dan budaya mereka. Hidup sebagai pemburu pengumpul berarti terus bergerak. Mereka berpindah-pindah, mengikuti hewan buruan dan musim buah-buahan. Mereka hidup dalam kelompok kecil, saling berbagi makanan, tugas, dan perlindungan. Bahasa belum seperti hari ini. Lebih banyak isyarat dan bunyi-bunyian. Namun, dari situlah tumbuh rasa kebersamaan, cinta, dan solidaritas pertama dalam sejarah manusia. Pernahkah kamu melihat lukisan gua? Gambar tangan di kerbau rusetsit manusia yang menari, itu bukan sekadar coretan. Itulah jiwa dari manusia purba. Melalui seni, mereka mengekspresikan rasa kagum, takut, dan harapan. Mungkin itu juga bentuk awal dari doa. Beberapa situs prasejarah menunjukkan tanda-tanda ritual. Penguburan dengan barang-barang, dan struktur megalitikum yang diduga sebagai tempat pemujaan atau pengamatan langit. Manusia purba sudah mulai bertanya, siapa aku? Dari mana asal kehidupan ini? Apa yang terjadi setelah kematian? Salah satu titik balik besar dalam sejarah manusia adalah revolusi Neolitik. Manusia mulai mengenal pertanian dan peternakan. Mereka tak lagi harus terus berpindah. Mereka mulai menetap, membangun desa, menanam padi, menjinakkan kambing dan sapi. Alat-alat pun berkembang, dari batu kasar menjadi batu yang diasah, lalu tembikar, roda, dan alat-alat dari logam. Inilah awal mula peradaban. Beberapa tempat di dunia menyimpan misteri besar dari masa prasejarah. Lascaux, Prancis, gua dengan lukisan luar biasa dari 17.000 tahun lalu, Göbekli Tepe, Turki. Struktur religius tertua yang diketahui, usia 11.000 tahun, Stonehenge, Inggris. Lingkaran batu raksasa misterius Candi Gunung Padang, Indonesia. Struktur megalitik yang mungkin lebih tua dari piramida. Tempat-tempat ini mengingatkan kita, leluhur kita bukanlah makhluk bodoh. Mereka berpikir, merancang, bermimpi. Indonesia memiliki sejarah prasejarah yang sangat kaya. Homo erectus ditemukan di Trinil, Jawa Timur. Homo floresiensis ditemukan di Liang Bua, manusia kecil setinggi 1 meter. Lukisan gua tertua di dunia ditemukan di Sulawesi. Usianya 45.000 tahun. Masyarakat Austronesia membawa budaya bertani, berlayar, dan bahasa
yang kelak menjadi akar dari berbagai suku dan bangsa di kepulauan ini. Mengapa kita mempelajari prasejarah? Karena itu adalah cermin tentang siapa kita, dari mana kita datang. Dalam zaman modern ini, kita sering merasa terputus. Namun jika menoleh ke belakang, kita melihat kita adalah hasil dari perjuangan panjang nenek moyang kita, dari alat batu pertama hingga teknologi digital. Warisan mereka bukan hanya artefak, tapi juga nilai. Kerjasama, rasa ingin tahu, ketahanan dan keinginan untuk memahami alam semesta. Sekarang mari kita duduk sejenak, pejamkan mata dan bayangkan dulu ada seseorang duduk di tepi api, memandang bintang, bertanya-tanya, apakah dia sendirian di alam ini? Kini, ribuan tahun kemudian, kita melanjutkan pertanyaan itu. Kita mencari makna, mencari tempat kita di dunia. Prasejarah mungkin tak memiliki kata-kata tertulis, tapi ia penuh dengan pesan yang masih bisa kita dengar, jika kita mau mendengarkan.